Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita akan lihat presence dari Go Kids. Ya, boleh mempersiapkan diri. Kita kasih semangat buat mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Ya. Wow, mereka tampak cantik-cantik. Boleh sekali lagi applause, kasih semangat bagi mereka.
Apa yang barusan kita lihat adalah our future worship leaders, our future singers yang ada di gereja ini. Tepuk tangan buat adik-adik kita. Satu waktu mereka akan pimpin kita, satu waktu mereka akan memuji menyembah di mimbar ini bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, persiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami membawa persembahan ucapan syukur kami. Kami datang dengan taburan, dengan hati memberi. Karena kami tahu, kami percaya, kami yakin. Waktu kami menabur, kami menuai. Waktu kami memberi, kami terima berkat dari Tuhan. Kami bawa persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu
Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Sembah Dia. Oh, angkat suaramu, buka hatimu. Oh, ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Open your heart to the Lord. Bukalah hatimu kepada Tuhan. Let His Spirit touch you today. Izinkan rohnya melawat engkau hari ini. His Spirit in us Rohnya di dalam kita cries out together with our spirit, berseru bersama-sama dengan roh kita. Abba, Father. Aba ya Bapa. Anyone who calls upon the name of the Lord Jesus, Barang siapa yang berseru memanggil nama Yesus, he shall be saved. dia akan diselamatkan. For there is no other name that's above every other name. Sebab tidak ada nama lain yang mengatasi nama ini, The name of Jesus. yaitu nama Yesus. Every knee shall have to bow. Setiap lutut harus bertelut. Every tongue has to confess. Setiap lidah harus mengaku. Every power and authority has to bow down Setiap kuasa dan otoritas harus sujud bertelut at the name of Jesus. terhadap nama Yesus. And that name, Dan itu artinya, nama itu is the most powerful of all times. adalah nama yang paling berkuasa sepanjang zaman. And today, Dan hari ini we celebrate that figure, that man, that God, kita sedang merayakan Allah itu, that resurrection power kuasa kebangkitannya that raised Jesus from the dead yang telah membangkitkan Yesus dari kematian is in us today. ada di dalam kita hari ini. Oh, hallelujah. Haleluya. Do not let any spirit of fear enter into your heart, the Lord says. Jangan biarkan ada roh ketakutan masuk ke dalam hatimu, kata Tuhan. For I have spoken, and I have Sebab, spoken before. sebab aku telah berfirman dan aku telah menyatakannya ini sebelumnya. And every word that I have spoke from my mouth shall never fall to the ground. Dan setiap pernyataan yang keluar dari mulutku tidak akan jatuh sia-sia. It shall come with a purpose, and it shall achieve with a purpose. Dan firman itu akan mencapai tujuannya. And therefore this day the Lord says to each one of us, Dan karena itu hari ini Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita, when all these things that I have spoken, ketika segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu, war, apakah itu perang, pestilences, atau wabah penyakit, famines, ataupun kelaparan, earthquakes, gempa bumi, and the shakings, dan juga goncangan-goncangan, I'm going to increase. aku akan meningkatkannya. But
Tetapi fear not, says the Lord. janganlah engkau takut, kata Tuhan. Because the Lord says, Sebab Tuhan nyatakan, as I have promised unto you, sebagaimana yang telah kujanjikan I will kepadamu, be with you always. aku akan menyertaimu senantiasa, Even until the end. bahkan sampai pada And kesudahannya. therefore this day, as you lift up your head, Dan karena itu hari ini ketika engkau menegadahkan kepalamu, set your mind on the things of above. tujukanlah pikiranmu kepada perkara-perkara yang ada di atas. For it shall bring peace. Sebab itulah yang akan membawa damai It bagimu. shall bring you joy. Itulah yang akan membawa sukacita Know bagimu. ye not Ketahuilah that this day, bahwa hari ini all these signs around you semua tanda-tanda yang ada di sekelilingmu is to proclaim adalah untuk memproklamirkan that my coming is soon. bahwa kedatanganku sungguh sangat dekat. So therefore do not fear again, I say unto you. Sehingga sekali lagi kukatakan padamu, janganlah engkau takut. Lift up your head, Angkatlah kepalamu, for the day of redemption sebab hari penebusanmu is close to near you. sudah dekat kepadamu. Prepare yourself this day, the Lord says. Persiapkanlah hari ini Prepare hatimu. yourself, the Lord says. Persiapkanlah dirimu, kata For I Tuhan. am coming back quickly Sebab aku mau datang kembali segera to receive you. untuk menerima engkau. Thank you, Father. Terima kasih ya Bapa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Spirit of God. Terima kasih ya Roh Allah. In Jesus' name. Di dalam nama Father, we Yesus. just want to lift ourselves before you. Bapak, kami ingin mengangkat setiap diri kami di For we hadapan-Mu. know one thing for sure. Sebab kami tahu satu hal dengan pasti. We are not of this world anymore. Bahwa kami bukan berasal dari dunia ini lagi. We are from you. Kami berasal dari Engkau. And therefore we pray, Dan karena itu kami berdoa. let that spirit of overcoming, Biarlah roh yang berkemenangan itu. let that victorious spirit Biarlah roh yang berkemenangan be with us ada bersama dengan kami. and help us Dan menolong kami to stand the test of time, untuk berdiri melewati ujian waktu. so that God, Supaya Tuhan, we shall be called victors, kami boleh disebut sebagai pemenang. not victims. Bukan sebagai korban No lagi. more victims, but victors. Tidak lagi sebagai korban, tapi sebagai pemenang. And therefore we ask you, God, this day, Dan karena itu kami minta hari ini ya come Tuhan. and touch us. Mari datang lawat kami ya Tuhan. Help us to renew our minds, Bantu kami untuk memperbaharui pikiran kami. that we will no longer be looking at our failures, Supaya kami tidak lagi tertuju pada kegagalan kami. but we will see ourselves as victors. Tetapi kami mampu melihat diri kami sebagai pemenang. And therefore we want to give you all the glory Dan today. karena itu kami ingin memberikan segala kemuliaan hanya bagimu hari Thank you, ini. Lord, for the healings. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kesembuhan dari We Tuhan. believe, Lord, that there will be miracles in the midst of us. Kami percaya akan terjadi mujizat di tengah-tengah kami. And we believe, Lord, Kami percaya the greatest miracle in our life bahwa mujizat terbesar dalam hidup kami is to receive salvation from you. adalah untuk menerima keselamatan dari Tuhan. And Lord, when you are with us, Tuhan, ketika Engkau bersama kami, we don't need anything else, kami tidak perlu yang lain-lainnya. because you are everything to Karena us. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Thank you, Father. Terima kasih ya Father, Bapak. we ask your Holy Spirit Bapak, kami mau minta kepada Roh Kudus to fill this place. untuk memenuhi tempat ini. Touch every heart. Jamah setiap kami. And in your presence, Dan di dalam hadirat-Mu, I declare, aku deklarasikan There's joy. ada sukacita, There's love. ada kasih-Mu, There's blessings. ada berkat-berkat, There's salvation. ada keselamatan, There's miracles. ada mujizat, There's restoration. ada pemulihan, There's reconciliation. ada rekonsiliasi. In the name of Di Jesus, dalam nama I Yesus, speak freedom. aku berkata kemerdekaan terjadi, Freedom. kebebasan In Jesus' di name. dalam nama Yesus. And all God's people say, Dan semua umat Tuhan sama-sama katakan, Amen. amin. Please be seated. Silakan duduk saudaraku. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Once again, I want to say thank you to Pastor Rachel Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Gembala Pastor Rachel for giving me an opportunity to share the word of God today. yang memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani kembali hari ini. It's a great honor to always to be in this church. Sungguh merupakan sebuah kehormatan yang saya rasakan untuk bisa ada di gereja You ini. know, I was just looking at that name, Pondok Gede. Dan saya baru memperhatikan nama Pondok Gede. That means you must be prosperous. Artinya Anda harus menjadi sejahtera, Anda harus menjadi makmur. And I saw that the worship leader is indeed prosperous. Dan saya melihat worship leadernya sungguh-sungguh sejahtera. Hallelujah. Peace, brother. Peace. There is a program, from Indonesia, it's called GGL, Ada sebuah program dari Indonesia namanya GGL. Gak gede lagi.
Gak gendut lagi sudah. Hallelujah. You know, it's always a joy to share the word of God. Sungguh selalu merupakan sukacita kalau saya bisa membagikan firman Tuhan. What more, today being a very important occasion. Apalagi hari ini adalah hari perayaan yang sangat istimewa. We remember 2,000 years ago, Dan kita semua sedang mengingat kembali 2000 tahun yang lalu. a special event that took place on the earth. Sebuah kejadian yang sangat istimewa terjadi di muka bumi ini. And that changed the entire history of the world. Kejadian itu mengubahkan seluruh sejarah yang ada di muka bumi ini. And we who are called Christians Dan kita yang dipanggil dan disebut sebagai orang Kristen have our faith based on this wonderful event. memiliki iman kita berdasarkan atas kejadian yang luar biasa itu. Hallelujah. Haleluya. Without the resurrection of our Lord Jesus Christ, Tanpa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, our faith is in vain. iman kita akan sia-sia, saudara. Because if you Karena- go back Kalau kita mau kembali and look at the tombs of every spiritual leader, dan kita melihat kuburan-kuburan dari setiap pemimpin-pemimpin rohani di dunia ini, there are still bones that's left there. masih banyak kerangka-kerangka atau tulang-tulang yang tersisa di sana. But there is one tomb Tetapi hanya ada satu kuburan that is still empty, yang masih tetap kosong sampai hari ini. and that is of the Lord Jesus Dan Christ. itu adalah kuburan milik Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Which proves Yang membuktikan all the prophecies that are written in the Bible, semua nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab kita, Jesus fulfilled it. Yesus telah menggenapinya. And therefore our God is not a God of lies. Dan karena itu Allah kita bukanlah Allah yang berbohong. He is the truth. Dia adalah kebenaran. He is the way. Dia adalah jalan. There is no other way to heaven except through Him. Gak ada jalan lain menuju surga kecuali melalui Yesus saja. Hallelujah. Haleluya. Because today there are many gods. Sebab hari-hari ini ada banyak Allah diperkenalkan. And every God looks like almost the same. Dan setiap Allah itu kayaknya sama aja semuanya. No, my friends. Tidak sama, The saudara. time has come. Waktunya sudah tiba. We cannot say there are God. There is only one God. Kita hanya bisa berkata cuman ada satu Allah. And that God has proven Dan satu Allah ini saja yang sudah membuktikan that He loves us. bahwa Dia sungguh mengasihi kita. How do you know? Dari mana kita tahu? You know, many years ago there was a movie called The Ant Bully. It's a cartoon. Anda tahu beberapa tahun yang lalu ada sebuah film yang berjudul Ant Bully, film kartun. Have you watched that movie? Mungkin sudah ada yang nonton film itu ya. I watched that movie. Saya menonton film itu. And it was very interesting. Dan film itu sangat menarik. Because Karena there was a small boy who used to play in the field. ada satu anak kecil, anak laki-laki, biasa main gitu di lapangan. And he always likes to use his water gun to kill all the Dan ants. dia biasa pakai semprotan air, nembakin si semut-semut itu. And that was his hobby. Dan itu hobi anak ini. Until one day he felt sorry for the ant. Sampai suatu hari dia rasa kesian sama semut-semut itu. And something happened in his life. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi di dalam He kehidupannya. shrank. Dia itu menciut. And suddenly he was inside the hole of the ant hole. Dan tiba-tiba dia ditemukan di lubang semut itu. And he began to realize the feelings of the ants. Tiba-tiba dia mulai bisa menyadari perasaan yang dialami oleh semut-semut itu. How they suffer. Bagaimana mereka menderita. How they hardworking. Bagaimana mereka bekerja keras. And then from that day onwards, Dan mulai hari itu dan when he seterusnya. came back to as a big man, as a big child, Waktu dia kembali lagi ke ukuran anak normal. he never disturbed the ants anymore. Dia tidak lagi mau mengganggu semut-semut itu He lagi. loved them in fact. Dia bahkan sangat mengasihi semut-semut itu. And as I was watching that cartoon, Dan seketika saya menonton kartun ini, I was just realizing saya baru menyadari our God, Allah kita who was so powerful, yang begitu penuh kuasa, He took off all that form dia menanggalkan semua bentuk aslinya, and came as a man. datang ke bumi ini jadi manusia biasa. Why? Kenapa? He did not become an animal. Dia tidak menjadi seekor binatang, He did not become a star. dia tidak menjadi seorang bintang, But he just became as a human being. tapi dia jadi manusia biasa aja. The creation that he loved most,
ciptaan yang paling dia kasihi. that was created in his image, Yang diciptakan segambar dengan dirinya. in his likeness. Serupa dengan dirinya. Everything that God possessed, Segala sesuatu yang dimiliki Allah, he made a carbon copy on this earth called Adam, dia membuat tiruannya yang dia namai Adam. so that he can walk together with Adam Supaya dia bisa berjalan bersama-sama dengan Adam. and make and see the glory of God fill this earth. Dan melihat kemuliaan Allah memenuhi muka bumi ini. And he gave access to Adam Dan dia sudah berikan akses kepada Adam and authority dan otoritas to rule the air, untuk memerintah di udara, to rule the earth, untuk memerintah bumi, and to rule the sea. dan untuk memerintah lautan. All access. Semua jalan masuk akses. But man, Adam, choose to disobey God. Tetapi manusia, Adam itu memilih untuk tidak taat kepada Allah. He even lost the relationship that was with God. Dia bahkan kehilangan hubungan yang dia miliki dengan And because Allah. of that, Dan oleh karenanya, he could not come back to God. dia nggak bisa lagi balik kepada Allah. And that was when religion was born. Dan di momen itulah ada agama-agama lahir. What is religion? Apa itu agama? Religion is Agama adalah lost man manusia yang terhilang, trying to reach back God. berusaha menjangkau Allah kembali. But Christianity is different. Tetapi kekristenan ini sangat It's beda. different from every other religion. Beda dengan agama-agama lainnya. Why? Kenapa? God Karena Allah came to this man, to this earth datang ke bumi ini as a man sebagai manusia to biasa experience untuk mengalami everything that a man would experience. segala sesuatu yang dialami oleh manusia. Depression, Entah itu depresi isolation, atau terisolasi, hunger, merasa kelaparan, thirst, kehausan, persecution, dianiaya. everything that you and I would experience, Semua yang Anda dan saya alami, he experienced. dia ngalamin juga. And he sacrificed his life Dan dia mengorbankan hidupnya for one reason, untuk satu alasan. to maintain back the relationship with you and me. Untuk memulihkan kembali hubungan yang terputus itu antara saudara saya dengan Tuhan. Ada amin? You all suddenly became so serious, yeah? Anda tiba-tiba sangat serius. I wanted to hear an amen, loud Saya amen. ingin supaya Anda bisa responi amin dengan kencang. Heaven has not heard it yet. Surga belum dengar nih suara Anda. Hell has not heard it yet. Neraka belum dengar suara Anda. Now they hear it. Nah, Hallelujah. sekarang mereka bisa dengar. Haleluya. Listen very carefully. Mari perhatikan sungguh-sungguh. When you say the word amen, Ketika Anda berkata amin. it is an agreement. Amin itu adalah artinya kita setuju. Whatever the word is spoken, Apapun pernyataan yang disampaikan, you agree, Anda bersepakat, Anda and it setuju, shall happen. dan akan terjadi. Amen. So that is why we need as Christians to open our mouth Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen perlu membuka mulut to speak, untuk berkata-kata, to prophesy, untuk bernubuat, to make things that is not there. untuk bisa menyampaikan sesuatu dari yang gak ada jadi ada. Why? Kenapa demikian? When Jesus came, arise from the dead, Sebab ketika Yesus datang dan dia bangkit dari kematian, he restored the relationship. dia memulihkan kembali hubungan yang terputus itu. And together, Dan bersama-sama, if you receive him today, jikalau saudara menerima dia hari ini, something is going to happen in your life. sesuatu akan terjadi dalam hidup Anda. And what is that? Dan apa itu? You will never be an ordinary person. Anda tidak lagi jadi manusia biasa. Hallelujah. Hallelujah. You will be a supernatural person. Anda akan menjadi manusia yang supranatural. That's why Jesus was able to move in both realms. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus sanggup bergerak di dua alam ini. The spiritual realm Di alam roh and in the natural realm. dan di alam lahiriah. You know, to God, Anda tahu saudara, bagi Allah, to live in the natural realm untuk hidup di dunia lahiriah ini, is abnormal. itu sesuatu yang abnormal. To live in the spiritual supernatural Untuk hidup di dunia roh atau di alam supranatural, is natural. itulah yang normal buat Tuhan. Itu amin pun tidak kuat. Kurang pede ini semua. Oh mungkin lapar ya. Sudah pikir apa yang kita harus makan siang ya? Nasi padang. Pagi sore. Haleluya. Di sini ada pagi sore kan?
Saya lihat di mana ya, saya lupa. Ada pagi, sore, malam. Pagi, sore, malam. Wah, terus kita makan satu kali saja. Terus dari pagi sampai malam. Haleluya. Listen, Dengarkan saudaraku. if you want the resurrected power, Kalau Anda rindu kuasa kebangkitan, we must do something. kita harus mau melakukan sesuatu. First step, Langkah pertama, receive him. menerima dia. When you receive him in your heart, Ketika saudara menerima dia di dalam hatimu, something happens. sesuatu akan terjadi. That's why the Bible clearly says, Itulah sebabnya kenapa Alkitab dengan jelas menyatakan, everything of the old, segala sesuatu dari yang lama, your generation curse, yaitu kutuk keturunan Anda, your failures, segala kegagalan kita, is all over semuanya sudah berlalu when you receive Jesus Christ. ketika engkau menerima Yesus Kristus. And everything is new. Maka segala sesuatu yang menjadi baru. Hallelujah. Haleluya. And that should be our cry. Dan inilah yang seharusnya menjadi seruan hati kita. What is the cry? Apakah seruan itu? This should be in our lives all the day, every day of our life. Ini harusnya ada di dalam seumur hidup kita. In Philippians chapter 3, this is what I'm going to take that main text today. Ayat utama kita bisa lihat dalam Filipi 3, surat Filipi 3, Verse 10 onwards. dari ayat 10 dan seterusnya. There are three things as to why, as a Christian, we must live this resurrected life. Ada 3 hal yang akan menjelaskan kepada kita kenapa kita sebagai orang Kristen harus menghidupi kuasa kebangkitan ini. Listen, Christians. Mari perhatikan orang-orang Kristen. Again I say, Sekali lagi saya sampaikan, we are not ordinary people. kita ini bukan manusia biasa lagi. Tell somebody next to you. Bilang sama teman-teman di sebelahnya, Christian orang Kristen is not an ordinary person. bukan manusia biasa Come on, lagi. tell somebody next. Ayo, Look bilang. at their eyes. Look at their eyes Anda and tell mesti them. lihat matanya ya dan Ah. bilang, orang Kristen tuh bukan manusia biasa lagi. Amen. Listen, do you watch Hollywood movies? Anda nonton film dari Hollywood enggak? Halo, Nonton kan? nonton atau tidak nonton? Harus akui dong. Saya pun lihat. Saya pun nonton. Nonton Superman? Batman? Semua nonton ya. Saya pun nonton. Itu berubah udah jadi drakor ya nontonnya ya. You know watch Superman, right? Anda pernah nonton film Superman pastinya ya? From the planet Krypton, Katanya dari planet Krypton itu ya, Superman. he was brought down to the earth Lalu dia dari planet itu dibawa ke bumi and he lived a supernatural life. dan dia menjalani hidup yang supranatural Where di did the film concept itu. come from? Konsep itu dari mana? Back to the Bible. Kembali dari Alkitab. The only difference between that Superman and we, the Superman, Bedanya antara Superman di film itu dengan kita, he wears the underwear outside, we wear the underwear dia inside. pakai celana dalamnya di luar, kita celana dalamnya di dalam. Saudara. Haleluya. Itu bedanya. Amen. Are you with me? Anda masih ikuti. My God, even that joke can't grab good on me. Masih ada yang gak bisa ketawa ya dengan lelucon tadi. Terlalu suci. Ini yang benar-benar saya heran ya. Di dalam gereja suci. Shh. Tapi setelah ini ibadah, keluar saja itu pintu. Waduh, volumenya, suaranya, sampai surga pun, lebih dari surga pun ada. Bisa dengar, haleluya. Tapi di dalam gereja, what's wrong with you guys? Kenapa ini saudara? Hey, do you know that the church is supposed to be the most noisiest place on this Tahukah earth? Anda, gereja itu harusnya menjadi tempat yang paling berisik di muka bumi ini. But we have made it into a cemetery. Tetapi sayangnya gereja telah dijadikan kayak kuburan. Kuburan pun bisa nyanyi. E minor, C minor, lupa-lupa ingat. Ketawa juga. Saya orang Indonesia, saya tahu semua lagu di sini tahu. Grup favorite saya Leto. Itu tahu.
Pasti. Dari Peter Pan jadi Noah. Eh. Haleluya. Tahu nggak? Ada satu lagu ya diciptakan ya. Dengar itu. Dari siapa ya? Itu saya lupa. Hah? Buka dulu topengmu. Masih ingat? Khusus itu diciptakan untuk orang Kristen. Masuk gereja sudah disuci. Keluar dari sana sudah buka topeng. Langsung jadi Yesus. Halo. Before you enter the church, take out your mask. Sebelum masuk ke gereja harus buka topeng semuanya. Come to God transparent. Artinya datang kepada Allah secara transparan. Open Apa your adanya. heart. Buka hati Let Him sungguh-sungguh. touch you. Izinkan Allah Let menjamah that engkau. Spirit of God resurrect you back. Izinkan roh Allah membangkitkan engkau kembali. To be the Superman. Untuk menjadi Superman. So that the spirit of fear that is around this earth now will not touch you. Supaya roh ketakutan yang sedang bekerja keras di muka bumi saat ini tidak bisa menyentuh engkau. Jesus said, the hearts of men will fail in the last days. Yesus sendiri berkata bahwa hati manusia akan menjadi dingin di hari-hari terakhir. But He wants you to be on fire. Tetapi kita di sini harus menjadi berapi-api. When we are on fire, Ketika kita berapi-api, the world will be on fire. The world will be on fire. dunia akan menjadi As berapi-api. long as we are quiet, Selama kita diam, there's a strange fire happening outside. maka terjadi api yang asing di luar sana. Let the church arise. Biarkan gereja Tuhan bangkit. This is the time Inilah waktunya for the church to arise. untuk gereja Tuhan bangkit. Many years ago, Bertahun-tahun yang lalu, God gave me a prophecy. Allah memberikan sebuah nubuat kepada saya. And He said like this. Dan dia berkata begini, God has chosen the largest Muslim nation in the world Allah sudah memilih negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini. to spark the last revival of this earth. Untuk menyalakan kebangunan rohani terakhir di bumi ini. And that country Dan negara itu is Indonesia. adalah Indonesia. Listen very carefully. You want to clap, Dengarkan sungguh-sungguh, Anda mungkin merasa bersemangat mendengarnya dan ingin bertepuk tangan. but there is something that we need to do. Tetapi dengan nubuatan itu ada sesuatu yang perlu kita kerjakan. Many of us here have been in church for many years. Banyak di antara kita mungkin telah rajin beribadah selama bertahun-tahun. How many messages have you heard? Berapa banyak khotbah yang sudah saudara dengar? How many more do you want to hear? Berapa banyak lagi yang mau saudara dengar? It's time to do it. Ini waktunya untuk kita mengerjakan itu. Do it. Melakukannya. Like Nike says. Seperti Nike berkata, Do it. lakukan saja. Come on, man. The world can take everything from the Bible. Saudaraku, dunia itu bisa aja ambil banyak hal dari Alkitab. And you Christian? Tapi kita orang Kristen. Little shaking. Goncangan dikit aja. Depressed. Langsung depresi. Come on, church. Mari gereja Tuhan. Come on, church. Mari gereja The Tuhan. power, Kuasa the itu. dynamite power Kuasa dinamit itu. that raised Jesus from the dead Yang membangkitkan Yesus dari kematian. 2,000 years ago. 2000 tahun yang lalu. Jesus Yesus, has invested that power dia sudah investasikan kuasa itu into you. di dalam diri Anda. Into you. Di dalam diri Anda. Into you. Di dalam diri saudara. So that today, Supaya hari ini you will not be the sons of men, Anda tidak lagi menjadi anak manusia saja. but you shall be called sons of God. Tetapi engkau akan dipanggil sebagai putra-putra Allah. So wherever you go, Sehingga kemanapun saudara pergi, your presence, keberadaan Anda carrying God's presence inside you, membawa hadirat Allah di dalam diri the Anda, resurrection power, yaitu kuasa kebangkitan itu, must change the atmosphere. itulah yang harus mengubahkan atmosfer di sekeliling Anda. Not the atmosphere change you. Bukan atmosfer itu yang mengubahkan Anda. You change the atmosphere. Saudara yang mengubahkan atmosfer itu.
Why? Kenapa? God Karena Allah, who lives Dia yang hidup is inside you. di dalam engkau. Dia hadir di dalam engkau. Amen. Amin. Let me share one testimony Saya akan bagikan satu kesaksian. and I will finish it, the whole message by 12 o'clock. Huh? By 11 o'clock. Can't even see without my specs, sorry. No, that's 12. 12:30. 12:30 we must finish. Oh, don't worry. 12:45 we finish. Hallelujah. Amen. I remember this one thing. Saya ingat satu hal ini. I was just born again. Saya waktu itu baru ngalamin kelahiran baru di dalam And Tuhan. I live in Singapore, yeah. Saya tinggal di Singapura. And I used to, Singaporean they are very picky with food. Saudara, orang-orang Singapura seringkali mereka sangat pilih-pilih dengan makanan. They like the Chinese, yeah. Seperti orang-orang Chinese, They believe mereka yakin when the restaurant is very noisy. waktu restorannya rame banget. Wah, enak banget Oh, tuh the pasti food. makanannya pasti enak. But when the restaurant is quiet, Tapi kalau restorannya sunyi senyap, means the food is no good. artinya pasti makanan tidak enak di situ. Correct? Benar atau tidak? But me different. Tapi kalau saya beda, saudara. I don't like big restaurants, Saya noisy restaurants. nggak suka restoran yang rame. You know why? Anda tahu You kenapa? got to wait for the food for 30 minutes, 40 minutes. Anda mesti nunggu makanan itu nanti bisa keluar 30 menit, 1 jam baru bisa. So go to an empty restaurant. Jadi saya lebih baik pergi ke restoran kosong. Because why? Karena kenapa? Upload 2 hours later, Karena udah masuk makanan 2 jam kemudian, download later. nanti di-download dikeluarkan juga, saudara. Hallelujah. So whatever food you eat, Sehingga makanan apapun yang Anda makan, it doesn't last long in your body, toh man. makanan itu nggak lama-lama juga di badan kita kan? I remember this. Saya masih ingat, I used to go to this restaurant, saya biasa pergi ke satu restoran ini, always empty. selalu kosong restorannya. I am very happy. Dan saya senang. And the food is not that Dan great. makanannya juga lumayan gitu. So every time I go there, Jadi tiap kali saya datang, suddenly people will start coming. tiba-tiba ada pelanggan-pelanggan mulai datang. And all the waiters will be wondering how Dan come semua waiter di restoran itu mereka bingung, kok bisa gitu ya? every time I come, Setiap kali saya datang, business come. ya bisnis datang juga. When the burung gagak hitam is not there, Waktu burung gagak hitam gak ada di situ, no business. tidak ada bisnis. And so what happened was, Sehingga apa yang terjadi? this news, the waiter used to tell the owner. Si pelayan-pelayan restoran itu ngomong kepada pemilik restoran itu. The owner is a Buddhist. Ya, pemiliknya orang Buddha. So one day when I came to eat again, Waktu satu hari saya datang makan lagi, one of the waiters saw me. salah satu pelayan restoran lihat saya. Straight away he was running. Langsung dia berlari. I got shocked. Saya kaget. What did I do for him to run like that? Apa yang saya lakukan ya? Kok dia langsung lari kayak begitu? And he went straight at the back Dan dia langsung pergi ke belakang. and he called the restaurant owner to come. Dia panggil pemiliknya. And he came, when they came together, Dan waktu mereka datang bersama. itu burung gagak hitam. Dan dia bilang, itu. So the owner sat down with me, Dan pemilik restoran itu duduk dengan saya. staunch Buddhist, yeah? Ya, dia penganut Buddha yang sangat kuat. And then he speak to me like this. Dan dia bilang begini. I want to know what is the secret, yeah? Saya kepingin tahu apa rahasia Bapak. When you come, Waktu Bapak datang, business come. bisnis datang. When you don't come, Waktu Bapak tidak datang, no business come. bisnis tidak datang. I said, oh, very simple. Oh, gampang sekali Pak. Because I have a God inside me. Sebab saya punya Allah tinggal di dalam The saya. one who created the heavens and the earth. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Made me to be the head and not the tail. Menjadikan saya kepala dan bukan ekor. I am the one who bring in the business. Sehingga akhirnya karena itu bisnis berdatangan. Blessings will come. Berkat-berkat akan datang. If you receive the same creator, Kalau Bapak mau menerima pencipta yang sama, every day maka tiap hari the blessing will come. berkat itu akan You datang. don't need to put the patong down there. Bapak tidak perlu memasang patung itu di sana. Amen. For 2 years, yeah, Selama 2 tahun he just watched. dia memperhatikan. 3rd year, Tahun yang ketiga he gave his life to the Lord. dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hallelujah. That is
is why, my friends, Itulah sebabnya this is saudaraku, what Paul says ini yang Paulus in katakan Philippians chapter 3, dalam surat Filipi pasal 3 verse 10. ayat 10. That I may know him Supaya aku mengenal dia and the power of his resurrection dan kuasa kebangkitannya and the fellowship of his sufferings, dan persekutuan dalam penderitaannya, so that I may be made conformed unto his death. di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. So as Christians, Jadi sebagai orang Kristen, we must remember why this resurrection day is powerful. kita mesti ingat sungguh-sungguh kenapa hari kebangkitan ini sangat dahsyat. It is important to know who was raised from the dead. Sangat penting sekali untuk kita mengerti siapa yang dibangkitkan dari kematian. Only one person, Hanya satu orang, Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. And if he's the one who's really real, Dan kalau seandainya dia itu memang betul memerintah, get to know him. maka kenalilah dia lebih dalam. Because the Bible says, Karena Alkitab berkata, taste the Lord and see he's good. lihat dan kecaplah betapa baiknya Allah itu. You can only know a person Anda hanya bisa mengenal seseorang when you spend time with that person. ketika Anda meluangkan waktu dengan orang You tersebut. will fall in love with that person. Anda akan jatuh cinta dengan pribadi itu. Tapi hati-hati ya. Jangan jatuh cinta dengan buta ya, seperti ini. We must see. Saudara harus melihat. Because there are a lot of people who will fall in love without blindly. Karena ada begitu banyak orang, mereka jatuh cinta dengan buta gitu. Don't know the character of that person. Artinya mereka cuma jatuh cinta dan tidak mau tahu karakter orang tersebut. Hey, but God Tapi Allah, is different. dia beda. Amin pun telat. Are you with me? Are you with me? Anda masih mengikuti. You got to know who your God is. Saudara harus mengenal siapa Allah yang kau sembah. Not know about him, Jangan sekedar tahu tentang dia, but know him. tetapi kenalilah dia. You can read the Bible as a history book, Saudara bisa saja membaca Alkitab sebagai buku sejarah. and you will know about God. Dan Anda akan tahu tentang Allah. But some of us even have misconceptions about God. Tetapi masih banyak di antara kita yang sering kali punya konsep yang salah mengenai Allah kita. Old Testament, he said, kill this person, kill that person. Oh, di perjanjian lama Tuhan bilang bunuh orang ini, bunuh itu. But now he says that you must love your enemies. Tetapi sekarang di perjanjian baru dia bilang, oh harus mengasihi semua musuh. Something is not right. Oh berarti ada yang gak beres nih. But you will only know what the true character of God is Tetapi kita hanya baru ngerti apa karakter Allah kita yang sesungguhnya when you know him. ketika engkau mengenal dia. When you know who he is, Ketika engkau mengenal pribadinya, you will conform yourself like his maka image. engkau akan berubah seperti gambarannya. In his likeness. Di dalam keserupaannya, You will take on the nature of God. Anda akan mengambil sifat-sifat Allah. Only reason because Satu-satunya alasan itu terjadi karena your heart has changed. hati Anda diubahkan. In Christianity, Jesus is only interested in one thing. Di dalam kekristenan, Yesus cuma tertarik kepada satu hal And ini. he's a specialist. Dan dia itu ahlinya Changing of hearts. mengubahkan hati orang. From a hard heart Dari hati yang keras, into a soft heart. diubah menjadi hati yang lembut. No religions can change it. Gak ada agama yang bisa mengubahkannya. Only Jesus Christ. Cuman Yesus aja yang bisa mengubahkan. So therefore this morning, Karena itu pagi ini saudaraku, make this as number one priority. jadikan hal ini sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Because Jesus was raised from the dead. Karena Yesus sudah dibangkitkan dari And he kematian. poured his spirit into the earth. Dan dia mencurahkan rohnya ke atas kita. Receive Jesus. Menerima Yesus. Be filled with the spirit. Dipenuhi oleh rohnya. And get to know who God is. Dan mengenal Allah lebih dalam lagi. Why? Mengenal pribadinya. Kenapa? When your body, Ketika tubuh kita, which is the temple of God, yang adalah bait Allah, wherever you go, kemanapun Anda pergi, atmosphere changes. maka suasana akan berubah. Trust me, Percaya saudaraku, I'm very sensitive. saya sangat sensitif. I do not know about you Indonesians, yeah, Saya tidak tahu tentang Anda orang-orang Indonesia, but I dislike
going to Bali. Tapi saya sangat tidak suka pergi ke Bali. But you nicely happy vacation, Saya healing. mungkin- Now no more vacation, healing. Mungkin Anda senang gitu ya, katanya ke Bali buat healing. Like to go there. Senang pergi ke sana. I can't. Saya nggak seperti itu. Why? Kenapa? Atmosphere. Karena atmosfernya, It's so pressing. suasananya itu begitu menekan. You know, just a few years back, pre-COVID, Beberapa tahun yang lampau sebelum wabah COVID, I had an invitation to go to the Istana saya mendapat undangan pergi ke istana to pray for somebody. untuk berdoa bagi seseorang. What happened? Apa yang terjadi? She was with me. Waktu itu istri saya ada bersama saya. I could not even enter the first step. Saya rasanya sulit masuk langkah yang pertama. I say my head is spinning, yeah. Saya merasa kepala saya langsung puyeng gitu. I say there's something that is so, deep, pressing me. I can't take it. Dan saya menangkap bahwa ada sesuatu yang menekan saya. Saya rasanya berat sekali gitu. I had to keep saying to myself, Dan saya harus terus memperkatakan kepada diri the saya. spirit in me is greater than the one outside there. Roh yang ada di dalam diriku jauh lebih besar daripada roh yang ada di luar. I keep saying Dan saya terus memperkanakan. until the faith was built in me. Sampai iman itu terbangun di dalam diri saya. I met this person and I prayed for that Dan saya person. berjumpa dengan orang tersebut dan mendoakannya. I prophesied over that Dan person. saya menubuatkan orang And whatever has tersebut. been spoken, Dan apapun yang disampaikan, today he's enjoying it. ternyata hari ini dia menikmatinya. I won't mention that person's name. Saya tidak akan menyebutkan nama orang tersebut. Just for you to just remember that. Hanya Anda perlu mengingat prosesnya. You see, you must understand this. Artinya begini sudah, kita harus memahami God is the one who does promotions. Allah yang melakukan promosi. And he wants you to grow from faith to faith. Allah mau supaya kita bertumbuh dari satu tingkat iman kepada tingkat iman yang berikutnya. He wants you to experience his glory from one level to the next level. Allah mau supaya kita mengalami kemuliaan dari satu tingkat kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. And if you want to do that, Dan kalau saudara rindu mengalami hal itu, get to know the resurrected Jesus. biarlah Anda mengenal Yesus yang sudah dibangkitkan. Why did he get resurrected? Mengapa Yesus dibangkitkan? Not only just to give you the power, Bukan cuma sekedar memberikan kuasa kepada not Anda. just only the authority. Bukan supaya sekedar memberi otoritas kepada saudara. The second purpose of the resurrection Tujuan kedua, kebangkitan. in verse 10 says, Ayat 10 menyebutkan, and the fellowship of his sufferings. dan persekutuan dalam penderitaannya. Wow. Itu saya tidak mau dengar. Saya orang Kristen, harus diberkati terus. Amin. Amin lagi. Langsung amin. Aminnya keras lagi. Listen lah. Dengar saudaraku. You know, this is the problem in Indonesia ya. Tahukah Anda ini sudah jadi masalah besar di Indonesia. You are trained, programmed by the pastors Anda itu sudah ditrain dan diprogram oleh banyak pendeta-pendeta to run after blessings. untuk mengejar berkat-berkat akhirnya. And that's why they give you nice messages. Dan akhirnya khotbah-khotbah disesuaikan supaya enak kedengarannya. And in these last days, Dan di hari-hari terakhir kayak gini, Christians will run to and fro. orang Kristen tuh lari ke sana kemari. Where the preacher is preaching nice. Di mana pendeta itu khotbahnya enak? Oh, I want to be there. Oh, saya pengen ada di sana. But when a burung gagak hitam come from Singapore, Tapi waktu ada burung gagak hitam dari Singapura, speak about sufferings, persecution. bahas mengenai penderitaan, bahas mengenai penganiayaan. Pastor Rachel, next time don't invite that burung gagak Waduh, hitam. Pastor Rachel, lain kali jangan undang burung gagak hitam itu ya. Because he's talking something else. Karena dia khotbahnya lain. Hey, listen. Dengar saudaraku, Every tribe of Israel setiap suku Israel was promised land. dijanjikan tanah. But there was one tribe Tetapi ada satu suku that was never promised anything. tidak pernah dijanjikan apapun juga. And that was the priesthood, Levi. Dan itu adalah suku Lewi. And what did God say to them? Dan apa yang Tuhan katakan kepada Lewi? I will be your portion. Akulah yang akan menjadi bagianmu. When you have God, Ketika engkau memiliki Allah, you have everything. Anda punya segalanya.
You are already blessed. Anda sudah diberkati Then why artinya. are you running for blessing? Kalau betul demikian, kenapa kita masih sering pengen kejar-kejar berkat lagi? Benar atau tidak? Pikir dulu ya, jangan pikir banyak ya. Are you with me? What do we need to chase? Apa yang perlu kita kejar kalau begitu? We as Christian Kita sebagai orang Kristen is different from the world. beda dari dunia ini. Listen, Dengar saudara. kalau ada KKR, ada mujizat, itu adalah tanda untuk orang di luar Kristus supaya bisa mereka percaya tentang Yesus. Tapi kita orang Kristen harus jadi berbeda. Tujuan orang Kristen, kita harus dengar suara Tuhan. Apakah perintah dia? Dan kita ikut dan taat sampai mati. Bisa khotbah dah bahasa ya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus, jangan datang sekarang. Karena saya bilang seperti ini dulu. Kalau saya sudah khotbah di dalam bahasa Indonesia, itu berarti Tuhan Yesus akan datang. Tunggu dah Tuhan, tunggu. Mengerti enggak? The important thing about Christianity is Hal yang penting mengenai kekristenan adalah to know His voice, untuk mengenal suaranya, to know His plan, untuk mengenal rencananya, and to follow His plan. dan untuk mengikuti rencananya. That is more important. Ini semua jauh lebih penting. Because every obedience Karena setiap langkah ketaatan with a sacrifice, dengan pengorbanan, God is going to bless you. Allah pasti akan memberkati saudara. That's why it's important. Itulah sebabnya sangat penting. Your focus Fokus Anda as Christian today sebagai orang Kristen hari-hari ini khususnya should not be on money seharusnya tidak terletak kepada uang or bank account, atau kepada rekening bank. anything that is temporary. Segala sesuatu yang sifatnya sementara. God is shaking Allah sedang menggoncangkan in these last days. di hari-hari terakhir Only ini. one thing cannot be shaken. Cuman satu hal yang tidak tergoncangkan. God and His kingdom. Allah dan kerajaannya. Hallelujah. So today my friends, Karena itu hari ini saudaraku. number one, Yang pertama, the whole idea of resurrection inti utama dari kebangkitan is to know who God is. adalah untuk mengenal siapa Allah. That we will not be just ordinary people, Supaya kita jangan lagi jadi manusia biasa aja, but we will become Superman. tetapi kita akan jadi Superman. Bukan super me. Amin. Number two, Yang kedua, that we will be able to understand His purposes and fellowship of His suffering. supaya kita bisa memahami tujuan-tujuannya dan bersekutu di dalam penderitaannya. You know, I begin to understand the scripture only recently. Tahukah Anda, saya baru mulai sungguh-sungguh paham ayat ini baru-baru ini saja. The last 10 years. Selama 10 tahun terakhir ini. Because you know why? Karena Anda tahu kenapa? Anytime a problem comes, Kapan saja ketika masalah datang, God is waiting for your response. Allah sedang menunggu respon Anda. As a Christian, Dan sebagai orang Kristen, what is your response? apa yang menjadi respon Anda? Oh God, why me again? Oh Tuhan, kenapa ya kok saya lagi Tuhan? Why this problem again? Kok kenapa masalah ini lagi Tuhan? That is a sign of an immature Christian. Itu adalah tanda orang Kristen yang memang belum dewasa. But a Christian who's mature, Tetapi orang Kristen yang sudah dewasa, when a problem comes, ketika ada masalah datang, what is his response? bagaimana responnya? God, Tuhan, I do not know how this problem comes. aku nggak ngerti Tuhan, kok masalah ini bisa terjadi. I don't care how long it is. Aku juga nggak peduli Tuhan berapa lama masalah ini terjadi. But one thing I know, Tapi satu hal yang aku tahu Tuhan, if you are for me, kalau engkau ada di pihakku, who can be against me? siapa yang bisa melawan aku? And I know Dan aku tahu Tuhan, all things segala sesuatu will work out well for those who love Him. bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia.
So sufferings Sehingga penderitaan is part of Christianity. adalah bagian dari kekristenan. And I realize this. Dan saya menyadari ini, saudara. After we suffer so much on this earth, Setelah kita menderita sedemikian rupa di bumi ini, you know what? Anda tahu Our life is so short. kehidupan kita tuh singkat banget sebetulnya. When we are in Christ, we die in Christ. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita mati bersama Kristus. When we join together with Him Ketika kita bergabung bersama-sama dengan Dia. to eternity Sampai masa keabadian. in a place Di dalam sebuah tempat. where there's no tears, Di mana tidak ada lagi air mata. where there's no more sickness. Tidak ada lagi sakit penyakit. Hallelujah. Haleluya. Where there's no more death. Tidak ada lagi kematian. So let your eyes be focused there. Karena itu marilah biarlah mata kita tertuju ke sana. Let your minds be focused on heaven. Biarlah pikiran kita terfokus kepada surga. So make yourself straight today Sehingga buatlah jalan kita menjadi lurus hari ini. with only one aim. Luruskan hidup kita dengan satu target. And what is that aim? Target apa itu? Number 3. Yang ketiga. The last and final one Poin yang terakhir is found in verse 14. di ayat 14. Verse 14. Ayat 14. I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Okay, can I ask you a question? Saya mau tanya dulu kepada Anda. Can I? Boleh, saudara? The more you keep silent, the longer the service. Nanti kalau Anda tidak merespon, ibadahnya jadi makin panjang loh, saudara. The faster you respond, shorter the service. Semakin cepat Anda merespon, semakin singkat. Hey, hello. I got up very early today just for this, Only yesterday I flew in from Singapore. I still haven't got my rest. Jadi memang karena baru tadi malam kami tiba, tidurnya juga tidak banyak, jadi tidak istirahat banyak. For you, you are just sitting. Karena bagi Anda duduk dan mendengar saja. I am standing and I'm speaking. Saya yang berdiri dan berbicara kepada Anda. And after this, I got another service in Tanjung Priok. Dan setelah ini ada ibadah lagi nanti di Tanjung Priok. Masih kuat? Bukan seperti kamu. Mukanya panjang seperti kates. I don't understand why you're like Koreans. Saya nggak ngerti ya kenapa banyak orang Indonesia senang sekali dengan Korea gitu. Because when I watch a Korean movie, I only Karena- saw one. Saya cuman baru sekali nonton film Korea, bukan dramanya sudah, filmnya. I don't like dramas. Saya tidak suka drama, Too much dramas. terlalu banyak drama. Life saudara. already is a drama. Kehidupan itu sudah penuh dengan drama. Why you want to see another drama? Kenapa for? kita senang menonton drama lagi? Hey, listen. Hey, you listen, you Indonesians. You like to follow trends. Orang-orang Indonesia harus dengarkan karena orang Indonesia tuh senang ngikutin tren. Especially the young ones. Khususnya anak-anak muda nih. Serenggeyo. Kamsasita. Hey, listen. When I watch a Korean movie, Waktu saya nonton film Korea, I got a serious problem. saya ngalamin masalah berat loh saudara. You know what's the problem? Anda tahu nggak masalahnya apa? You want to know? Anda pengen tahu nggak? Mau tahu? Duan. Okay lah, Duan lah. Dan. You want to know or not? Mau? I can't tell the difference who is a man, who is a Saya lady. nggak bisa bedain mana ini yang laki, mana yang perempuan. All look the same. Semua tuh mirip-mirip gitu. Kalau di film drama Korea kan gitu ya. Mirip-mirip. Ya. Listen very carefully ya. Dengar baik-baik saudara. You do not know how empty Koreans are. Anda mungkin tidak paham betapa kosongnya orang-orang Korea saat ini. They have a serious identity crisis. Mereka punya masalah identitas, krisis identitas yang sangat parah sebenarnya. Listen very carefully. Dengar baik-baik. In Korea, Di Korea itu, when you are 16 years old, ketika Anda memasuki usia remaja berusia 16 tahun, you know what the parents will give them? Anda tahu nggak hadiah ulang tahun dari orang tua buat anak? Money Uang to have an operation on the supaya face. operasi muka.
Nanti rahangnya bisa dipotong juga saudara ya. Terus bisa jadi bagus, bentuknya apa semua And do diubah. you know in Korea, Dan tahukah Anda di Korea itu, when you go for a job interview, kalau Anda mau lamaran kerjaan gitu ya di interview, they are not interested how many degrees you yang have. pertama dilihat bukan berapa banyak gelar Anda punya. They are only interested in one thing. Mereka cuma tertarik satu hal dulu. How your outward appearance Bagaimana is. bungkusannya, tampilan luarnya dulu yang dilihat. Empty. Begitu kosongnya mereka. And you, Tapi Anda, capek deh. Are you with me? Are you Anda with me? mengerti saudaraku, Anda nangkep ya? So I want to ask you this question. Jadi today. saya mau tanya kepada Anda. How many of you Berapa banyak di antara saudara are part-time for Jesus? yang adalah part-time buat Yesus? Huh? How many of you are part-time for Jesus? Berapa banyak di antara Anda yang part-time buat Tuhan That means Yesus? you work, Artinya- after when you got free time, you come and serve God. Anda bekerja, kalau ada waktu bebas, Anda baru melayani Tuhan. Hah? Aneh. Okay, how many of you are full-time for Jesus? Berapa banyak yang full-time bagi Yesus? Masih ada orang yang tidak angkat tangan. Itu berarti apa? No time for Jesus. Yang tidak angkat tangan mungkin tidak ada waktu buat Tuhan Yesus kah? Hello? Remember this, my friends. Ingat sungguh-sungguh, Jesus Yesus came for the Jews. datang bagi orang Yahudi, They rejected him. mereka menolak dia. When they rejected him, Ketika mereka menolak Yesus, there was a call on the Jews, ada panggilan yang tadinya ada atas orang Yahudi. peculiar people, Menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. royal priesthood. Imamat yang rajani. But that call was gone Tetapi panggilan itu akhirnya hilang. because they rejected Jesus. Karena mereka menolak Yesus. But when Jesus died, Tapi ketika Yesus mati, his hands were so spread out. tangannya itu terentang begitu lebar. And what did the Bible say? Dan apa kata Alkitab? For anyone, Bagi barang siapa? whosoever, Barang siapa? Chinese, Entahkah keturunan Chinese, Indian, atau India, American, atau Amerika, Malay, atau Melayu, whatever, siapapun. Sundanese, Orang-orang Sunda, Batak, orang-orang Batak, Bali, Bali, Papua, atau orang Papua, atau Ambon, Manado, siapapun believes in me, yang mau percaya kepadaku, receives me, menerima aku, I have called you. aku telah memanggil engkau. That means to say, Artinya, we are all full-time for Jesus. kita semua ini full time bagi Yesus. And part-time, Dan part time, doing whatever you have, melakukan apapun yang kita kerjakan only one reason. untuk satu alasan. Feed your stomach, Supaya bisa memberi makan perut kita. supaya jadi gede. Amin. Oh, itu pun amin juga. Haleluya. Are you with me? Anda mengerti saudara? Listen today. Dengarkan hari ini. The third reason why we are resurrected. Hal yang ketiga, kenapa kita ngalami kuasa kebangkitan? Not only just conform to his sufferings or to his image. Bukan hanya untuk berubah menjadi serupa dengan dia dan bersekutu di dalam penderitaannya. Everyone Setiap orang who's sitting in this place yang today, hadir di dalam ibadah ini saat ini. each one of you Setiap saudara masing-masing have a call in God. memiliki panggilan di dalam Tuhan. And that call Dan panggilan ini is not from GBI. bukan dari GBI. It's not from Pastor Rachel. Bukan dari Pastor Rachel. It's from Jesus. Tetapi berasal dari Yesus. High calling. Panggilan yang tinggi. In Singapore, Di Singapura, I have no ministry, yeah? saya tidak punya pelayanan. And I live by faith. Dan saya hidup dengan iman. So I don't trouble anybody. Sehingga saya tidak mau menyusahkan orang. I work Saya bekerja to sustain my family. untuk mempertahankan keluarga, untuk memelihara keluarga saya. I used to work as a Grab driver. Saya pernah bekerja sebagai supir Grab.
I used to be a delivery man. Saya pernah menjadi orang delivery, pengantar. Recently I was a security. Dan akhir-akhir ini saya bekerja sebagai security atau satpam. You know what I do? Anda tahu apa yang saya lakukan? At every opportunity I get, Di dalam setiap peluang yang saya dapatkan, especially as a Grab driver, khususnya ketika saya sebagai supir Grab. wonderful. Ini luar biasa, saudara. You know why? Anda tahu? 15 to 20 minutes, Selama 15 menit, 20 menit, they have to sit inside the car. mereka harus duduk di mobil kan? They have to listen to whatever I Mereka say. harus mendengarkan apa yang mau saya katakan. Whether they like it or not, Mereka suka atau they tidak. can't stop at a traffic light and get out of the car. Mereka nggak bisa berhenti di lampu merah lalu keluar dari mobil So kan? I take every opportunity. Jadi saya mengambil setiap kesempatan. I ask the Holy Spirit, Saya bertanya pada Roh Kudus, what is the word for the passenger? apa pernyataan Tuhan untuk penumpang ini? Give me the word Berikan pernyataanmu so Tuhan, that they will be touched. supaya mereka dijamah oleh Whether they Tuhan. want to receive it or not is their problem. Mereka mau terima atau enggak itu urusan mereka. Full time for Jesus. Sepenuh waktu bagi Yesus. Amen. Are you full time today? Apakah Anda full time bagi Tuhan hari ini? Say to yourself, come on, everybody Bilang repeat kepada this. diri sendiri. I have a higher calling. Saya punya panggilan yang lebih tinggi. I have a heavenly call. Aku punya panggilan surgawi. And therefore, Karena itu, I will live for that purpose. aku akan hidup untuk tujuan. To fulfill Untuk menggenapi all that God has planned for me. semua rencana Tuhan bagiku. Amen. Amin. Kamu sudah bilang amin ya? Bukan saya, untuk saya. Untuk dia. Hati-hati dengan amin itu ya. Karena di surga sudah rekam. Ini benar. Saya sudah mengalami apa yang saya doa waktu saya berlahir baru tahun 85 sampai sekarang. Saya sudah mengalami apa-apa semua yang dia doa. It's not easy. Memang tidak mudah. It's not a fantastic thing. Ini memang tidak selalu menjadi hal-hal yang fantastis di dalam hidup kita. I prayed this prayer when I was born again. Ketika saya lahir baru di dalam Tuhan, saya ucapkan doa kayak gini, saudara. Hey, remember this, God answers prayer, ya. Ingat saudaraku, Allah kita kan Allah yang menjawab doa. So be careful of what you Jadi pray. Anda pun mesti hati-hati dengan apa yang Anda doakan. I said, Lord, Saya doa gini, Tuhan, here am I. ini aku Tuhan. Send me to places Utus aku ke tempat-tempat where even angels fear to tread. yang bahkan malaikatmu pun takut nginjek ke tempat itu. Because there, Karena di situ I will see you are real. aku akan melihat engkau nyata Tuhan. 1985. Tahun 1985. You know what God did? Anda tahu apa yang Tuhan lakukan? 2001. Tahun 2001. I was brought to America. Saya dibawa ke Amerika. 2 days before that, 2 hari sebelum pesawat itu menabrak Twin Tower, God gave me a prophecy to prophesy to America. Allah memberikan sebuah nubuatan untuk saya deklarasikan atas Amerika. 1998, Tahun 1998, in the month of April, di bulan April, God gave me a word when I was preaching GBI Sungai Yordan. Tuhan memberikan sebuah pernyataan juga ketika Gilgal. ketika saya melayani di GBI Sungai Gilgal waktu itu. Bernyata nubuatan untuk Indonesia sebelum kerusuhan terjadi. In 3 months, Dalam 3 bulan, in 1997, 98, sorry. di dalam tahun 1998, That's the time kerusuhan, right? Yeah. Yeah. Just 1 month. tepat sebulan, God said, Tuhan bilang, in 3 months time, dalam 3 bulan ke the depan, entire history of Indonesia will change. sejarah Indonesia akan sepenuhnya berubah. In 2000, Di tahun 2000, God brought me to Ambon. Tuhan bawa saya ke Ambon. In the midst of all the problems that was Di there. tengah-tengah masalah kerusuhan yang sedang terjadi di Ambon. In 1997,
Di tahun 1997, God brought me to Australia Tuhan bawa saya ke Australia and prophesy dan bernubuat juga before the war took place between them and Papua New Guinea. sebelum peperangan itu terjadi antara mereka dengan Papua Nugini. And then I began to ask God, Kemudian saya waktu itu mulai tanya sama Tuhan, very strange, yeah. Tuhan aneh banget ini. Why you are bringing me to places before the war start lah, this start lah, all Kenapa? this thing all start. Tuhan bawa aku ke tempat-tempat sebelum perang terjadi, sebelum kerusuhan terjadi, sebelum apa terjadi. Why? Kenapa Tuhan? You got nothing better to do. Masa Tuhan tidak punya tidak punya satu hal yang lebih bagus Tuhan? Then I was sleeping. Dan kemudian ketika saya tidur, Suddenly in my dream, tiba-tiba di mimpi saya I saw a tape recorder, saya melihat ada seperti kaset rekaman gitu. a hand holding it, Alat perekam, ada tangan yang memegang alat perekam. and it was playing. Dan kemudian diputar ulang rekaman itu. And I heard the voice. Dan saya dengar suaranya. Didn't you pray this prayer? Tidakkah kamu dulu berdoa seperti ini? Lord, send me to places Tuhan utus aku ke tempat-tempat where even angels fear to yang tread. bahkan malaikatmu pun takut pergi ke sana. Ya ampun Tuhan. Be careful of what you pray. Karena itu hati-hati dengan doa yang Anda ucapkan. Your calling Panggilan Anda is not a low calling. bukan panggilan yang rendah, saudara. It's a high Tapi calling. panggilan yang tinggi. I've been through riots. Saya telah mengalami banyak kerusuhan. India. Baik di India. I was here in Jakarta. Saya kemudian ada juga di Jakarta. While you Indonesians were running outside, Ketika ada banyak orang Indonesia terbang keluar, berlari keluar. I was here. Tapi saya ada di sini. If God called you, Kalau Allah yang memanggil saudara, nothing can touch you tidak ada yang bisa mengusik engkau. until it is your time Sampai memang waktu Anda for you to go. untuk Anda pergi kembali ke rumah Bapa. Live that resurrected life today. Hidupilah kehidupan kuasa kebangkitan itu hari ini. The power that raised Jesus from the dead Kuasa yang sudah bangkitkan Yesus dari kematian, is in you. dia ada di dalam engkau. Waiting Menanti for the power to be released. untuk kuasa itu dilepaskan, diluncurkan dari hidup Anda. When you lay hands, Ketika engkau tumpang tangan, don't worry. jangan khawatir saudaraku. The first 2-3 times I prayed, 2-3 kali di awal waktu saya mulai mendoakan orang-orang, people who were cancer, orang-orang yang kena kanker, in the name of Jesus, di dalam nama I Yesus, rebuke that spirit of aku cancer. mengusir roh kanker. The spirit of cancer left Roh kanker itu pergi and his spirit also left. dan roh manusia itu pun ikut pergi. That's how I started my ministry. Begitulah saya memulai pelayanan saya, saudaraku. For 14 days. Selama 14 hari. After the third patient died, Setelah pasien ketiga meninggal, I went to my room. saya masuk ke kamar, I said to God, saya bilang sama Tuhan, either you lie or your word is a lie. entah engkau yang berbohong atau firman-Mu yang bohong. You said lay hands on the sick and the sick will be healed. Tuhan kan bilang tumpangan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Why are they dying? Kenapa kok mereka pada mati, Tuhan? You know what God spoke to me? Anda tahu apa yang Tuhan katakan waktu saya masuk kamar itu? Your job Tugasmu is to lay hands. adalah untuk tumpang tangan saja. The healing is from me. Kesembuhan itu kan dari aku. So the fourth patient, Jadi pasien yang keempat, at that time I just started ministry, yeah? pada waktu itu saya baru mulai pelayanan, In saudara. Malaysia. Di Malaysia waktu Starting itu. a church. Baru merintis jemaat. The fourth time, Yang keempat kali, went to the hospital pergi ke rumah sakit to pray. untuk berdoa. Again another cancer patient. Sekali lagi saya menghadapi pasien kanker. So when I was laying my hands, Jadi ketika saya tumpang tangan, the video came. ya video tuh kayak rekaman The muncul. first person, second person, Pasien third person, pertama, kedua, ketiga, all started to leave. semua pergi. This is the fourth patient. Ini pasien keempat. I said to the devil, Saya bilang kepada iblis, my job tugasku is to lay hands. adalah menumpangkan tangan saja. And the healing Dan kesembuhan itu comes from God. berasal dari And I Allah. will lay hands Dan aku akan tumpang tangan until the end of my life. sampai di akhir hidupku. You know what happened? Anda tahu apa yang terjadi? After praying the fourth person, Setelah mendoakan pasien yang keempat, 2 weeks later I went to see the person. 2 minggu kemudian saya jumpai orang itu, No, the bed was empty. tempat tidurnya itu kosong. I got a shock. Saya kaget.
First thing that came to my mind. Hal yang pertama kali muncul di pikiran saya. Suddenly, Tiba-tiba one skinny figure, ada satu sosok yang kurus banget. like a skeleton walking. Seperti tengkorak berjalan. And later, Dan berikutnya in 1 month, dalam 1 when bulan. they took an x-ray, Mereka mengecek dia lagi merongsen dia. no cancer. Tidak ada kanker. Come on, church. Mari gereja Tuhan. Stop listening. Berhenti mendengarkan. Now, action. Sekarang waktunya bertindak. Now, Sekarang action. waktunya bertindak. I said again now, church, Sekali lagi, jemaat Tuhan. you want revival? Anda rindu kebangunan rohani? Go to the streets. Pergi ke jalan-jalan. Lay hands on the sick. Tumpang tangan pada orang Cast sakit. out demons. Usirlah setan-setan. Raise the dead. Bangkitkan orang mati. Tuhan berkati. Siapa yang bilang amin? Siapa yang bilang amin itu? Tuhan berkati. Yang lain semua harus bertobat. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, we called you Lord, kami memanggilmu Tuhan. not for any other reason, Bukan karena alasan lainnya. but we really want to call you Lord because we want you to rule over our life. Kami sungguh memanggilmu Tuhan sebab kami rindu Engkaulah satu-satunya memerintah dalam kehidupan kami. Every place, every part of us, Setiap bagian, setiap tempat dalam hidup kami. every desire, Setiap kerinduan, every hope setiap harapan. is not placed anywhere else, Kami tidak mau menempatkannya atas yang lain-lainnya. but only on you, Tapi Jesus. semuanya itu hanya terletak di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Nothing else. Tidak ada yang lain. Lord, we only want to please you, Tuhan, kami cuma rindu untuk menyenangkan hati-Mu. not please the hearts of men, Bukan mau menyenangkan hati manusia, but only you alone. tetapi hanya Engkau saja ya Tuhan. I want every one of you to rise up, Saya rindu mengajak kita semua bangkit berdiri sebentar. and I want you to repeat this prayer. Dan saya rindu mengajak kita untuk mengucapkan doa ini. With your hands open up to God, Dengan tangan kita yang terbuka terangkat di hadapan Tuhan. and repeat this prayer. Dan mari kita mau katakan dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Father, Bapa, in Jesus' name, dalam nama Yesus, I surrender totally unto you today. aku berserah sepenuhnya kepadamu hari ini. Come on, repeat this prayer after my interpreter, please. Sama-sama saudaraku, aku berserah sepenuhnya kepadamu. Remember, this prayer is recorded in heaven, Ingat saudaraku, doa kita pagi ini direkam di surga. and He will remind you again Dan Dia akan mengingatkan bagi kita semua lagi what you prayed. apa yang sudah kita ucapkan. So here am I, Lord. Katakan, ini aku Tuhan. Surrender every part of my being to you. Menyerahkan segala keberadaanku kepadamu hari ini. Let me not sleep. Biarlah aku tidak bisa tidur. Let me not eat Biarlah aku tidak makan in peace dalam keadaan tenang. until Sampai I fulfill your plan. aku telah menggenapi rencanamu. So Lord, Karena itu ya Tuhan, even this breath, bahkan nafas ini it belongs to you. adalah milikmu. So use me, Lord, Pakai aku ya Tuhan for your service. untuk pelayanan bagimu. Wherever I'm placed, Kemanapun Tuhan menempatkan aku, I will be a vessel for you. aku mau jadi bejana di tangan Tuhan. So that, Lord, Supaya ya Tuhan, I will know the power of your aku resurrection. mengenal kuasa kebangkitanmu. And I will be a channel Dan aku akan menjadi saluran to be a blessing in that place. untuk jadi berkat di tempat itu.
I be a light. I will be a light Aku akan menjadi terang in a dark world. di tengah dunia yang gelap. I want to be a blessing Aku mau jadi berkat to the people outside, bagi orang-orang di luar sana. so that only one thing will happen. Supaya satu hal ini saja yang terjadi. Jesus, you will be glorified. Yesus, engkau dipermuliakan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, here am I, Lord. ini aku ya Tuhan. Use me. Pakailah aku. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus. Right now, Father, I saat pray ini for ya Bapa, everyone, Lord. hamba-hambamu berdoa Tuhan bagi jemaatmu. Lord, I pray for a fresh anointing. Tuhan, hambamu berdoa untuk pengurapan yang segar. Father, where they have missed the mark, Bapa, ketika mereka telah melewatkan target itu Tuhan. Father, I pray Aku berdoa that they will repent supaya mereka bertobat. and they will come back to you, Dan mereka akan kembali and kepadamu. you will redeem that time for them, Dan engkau akan menebus waktu-waktu yang sia-sia itu terhilang bagi mereka. and they will be used mightily for you, Lord. Sehingga akhirnya mereka boleh dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Until this place will not be enough, Sampai tempat ini tidak cukup lagi. and you will give them a new place, Dan engkau akan memberi tempat ibadah yang baru buat mereka. so that God, Supaya Tuhan, only your presence, hanya hadiratmu, only your name hanya namamu will be lifted up. akan ditinggikan. In Jesus' mighty Di name dalam we pray. nama Yesus yang perkasa And itu. all God's people say Dan together, semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Mari arahkan tangan kita kepada Pastor Abraham dan istri Ibu Esther. Doakan supaya Tuhan lebih lagi memakai hidupnya. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Kau memberkati melalui hambamu Abraham dan Esther. Kiranya Tuhan terus kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kemanapun mereka pergi, melakukan kehendak-Mu, Engkau memberikan hikmat, marifat, dan berkat yang luar biasa. Mujizat terjadi melalui pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan kami semua juga sudah menerima panggilan yang tertinggi dari Allah untuk pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadilah sesuai dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita akan siapkan hati untuk bawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Makin hari makin setia kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Tuhan berkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Selamat pulang.